Terus saya pernah diajak Hyang ke ini, ke atas langit. Batin saya, waduh saya diajak ke Sidratul Muntaha ini. Kelihatan Hyang itu duduk di istana emas dengan berpakaiannya emas sambil senyum-senyum. Di kiri kanannya itu ada perempuan berpakaian hijau dengan Hyang merah-merah. Semua Hyangnya banyak. Ya itu ternyata kan memang Hyang ini seorang raja, waktu itu Raja Benawa. Hyang ini bisa jadi apa saja. Saya Hyang Weldo, pengagum berat dari Siwa Mahadewa, Buddha Siddhartha Gautama, Krishna, Nebukadnezar, Abraham, Yesus maupun Muhammad. Namun Hyang bukan pengikut mereka. Do you know anything about the Prophet Muhammad, peace be upon him? I do. I just know that he's the key figure in Islam, and that God sent Angel Gabriel, who dictated the word of God to him, as the Quran, which is the final word of God, because the Bible over time was written by humans, and thus it was changed. But then God sent Angel Gabriel down to Prophet Muhammad, peace be upon him. The Quran is the final word of God, and because it's not changed by humans. Oh, you're a Muslim? No, I just know a bit about it. He sounds like a Muslim based on Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berjumpa bersama saya kembali dalam Filsafat Channel, yaitu channel yang membahas tentang masalah filsafat dan pemikiran. Pemikiran yang berkembang hari ini, sebagaimana yang terdapat dalam beberapa akun YouTube, terus kemudian reaksi dari masyarakat, terutama saya sendiri telah memberikan reaksi tentang apa yang disampaikan oleh Hyang Weldo. Dan sampai hari ini masih banyak sekali yang membela, terus kemudian mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah pandangan yang berbeda dari Hyang Weldo. Ada yang mengatakan ada sisi benarnya, ada sisi salahnya. Semuanya pasti ada sisi benar dan sisi salahnya, termasuk saya. Akan tetapi yang menjadi reaksi bagi kami adalah pernyataan-pernyataannya yang di luar apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau ada yang mengatakan apakah Anda pasti masuk surga dan Hyang Weldo pasti masuk neraka, sekali lagi saya sampaikan sebagai orang yang beriman, yang percaya betul bahwa qada dan qadar itu adalah ketentuan Allah. Masalah benar dan salah sebenarnya itu bisa kita logikakan, tetapi untuk urusan surga dan neraka itu urusan Allah sepenuhnya. Kita tidak bisa masuk ke wilayah itu. Tetapi kami hanya ingin menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah, bahwa di dalam Al-Quran sendiri, seperti misalkan surat Al-Ikhlas, jelas di situ tentang keesaan Allah. Allah itu esa, qul huwallahu ahad, dan kemudian tidak ada sekutu. Lah ini yang pernyataan yang Weldo boleh menyembah batu, boleh menyembah pohon, dengan upaya agar bisa asal sampai kepada Tuhan, bisa konsen kepada Tuhan. Ini sama dengan Samiri dan sama dengan agama-agama penyembah berhala lainnya. Sebagaimana apa yang telah saya sampaikan di konten saya sebelumnya, hal ini sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy ketika ditanya, apakah engkau menyembah Allat al-Uzza? Tidak, kami tidak pernah menyembah Allat al-Uzza. Allat al-Uzza itu hanya sebagai perantara untuk dekat kepada Tuhan. Memang upayanya untuk dekat dengan Tuhan, tetapi kemudian itu salah. Kenapa? Karena tidak boleh menyekutukan Allah dengan makhluk ciptaannya. Yang Weldo mengatakan, oke lah, kalau ada seorang pelukis, lukisannya itu dipuji, disanjung, maka akan senang pelukisnya.
itu pelukis, bukan Allah. Tetapi kemudian apabila ada hambanya yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, berdoa, mendoakan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah, iya, tetapi Allah sendiri tidak meminta untuk menyembah Nabi Muhammad, hanya bersolawat atau mendoakan beliau. Salah satu bukti misalkan bahwa tidak ada sekutu yang wajib disembah kecuali Allah, itu misalkan terjadinya peristiwa gerhana bulan, gerhana matahari. Itu pernah terjadi ketika putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim itu meninggal dunia, dan itu bertepatan dengan terjadinya gerhana. Lalu orang-orang di sana mengaitkan dengan wafatnya putra Nabi Muhammad yang bernama Ibrahim tersebut. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Gerhana bulan atau sesuatu yang fenomena alam yang ada itu tidak akan pernah terkait dengan kelahiran dan kematian seseorang. Dan tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Artinya apa? Jelas Islam melarang apa yang disampaikan oleh Hyang Weldo. Terserah kalau kalian ingin mengatakan bahwa Hyang Weldo itu sudah ma'rifat. Wudhu misalkan, seperti wudhu. Wudhu itu kan jelas di dalam Al-Quran, disuruh membasuh muka, wajah, terus kemudian tangan sampai siku, kemudian kepala, terus kemudian kaki. Saya tidak bisa membayangkan apa yang disampaikan Hyang Weldo tentang wudhunya orang syariat seperti apa. Itu yang saya tidak bisa bayangkan. Walaupun saya sebenarnya paham apa yang disampaikan Hyang Weldo. Banyak hal yang kemudian membuat kami merasa bahwa apa yang disampaikan Hyang Weldo itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ada salah satu ustadz yang mengatakan, bagi siapa saja yang masih menyalahkan Hyang Weldo itu kurang wawasan, kurang pengetahuan. Loh, Cak Nun saja satu panggung dengan Hyang Weldo, kan seperti itu. Dengan memberikan argumentasinya. Dia menyampaikan tentang seorang buta yang kemudian disuruh memegang gajah. Lalu yang satunya memegang kakinya, memegang buntutnya, memegang telalinya, terus kemudian belalainya, terus kemudian memegang kupingnya atau telinganya. Lalu dia memberikan penjelasan tentang agama, tentang gajah itu maksud saya. Ini yang perlu dipahami, itu bukan membahas masalah akidah. Paham? Itu bukan membahas masalah akidah. Itu ada di bukunya Dale Cannon, ya. 6 cara beragama. Saya sudah pernah membaca buku itu. Itu adalah cara beragama, bukan cara berakidah. Ini yang harus kita pahami, bahwa antara beragama dan berakidah itu berbeda. Ketika beragama, seseorang itu bagaimana dia menafsirkan agamanya. Tetapi ketika berakidah, jelas Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Ya, tidak ada nabi setelahnya, la nabiyya ba'da. Tetapi kemudian Hyang Weldo mengatakan ada nabi setelah Nabi Muhammad, ada wadah baru. Kan seperti itu. Dia menyebutkan tentang cahaya kemerdekaan, bahwa segala yang ada di dunia ini adalah ilusi. Terus kemudian cahaya kemerdekaan, saya paham itu adalah pandangannya Plato itu. Kalau Anda baca tentang teori guanya Plato, ya, teori guanya Plato, Anda paham tentang apa yang disampaikan Hyang Weldo. Saya yakin itu. Maksud saya begini, walaupun ada ustadz yang mengatakan ada baiknya ada benarnya. Iya, saya tidak
menyangkal bahwa apa yang disampaikan Hyang Weldo itu ada benarnya. Yang benar, tetapi yang salah jauh lebih banyak. Artinya mudaratnya itu kepada umat itu jauh lebih banyak. Lebih berbahaya daripada manfaatnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Mengatakan bahwa Hyang Weldo itu kita itu tidak paham, dan mengatakan bahwa Hyang Weldo itu syariatnya itu syariat kejawen dan sebagainya. Ada salah satu ustadz yang menjelaskan seperti itu. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih, itu ilmu bagi saya. Ternyata ada makrifat kejawen ya. Tetapi begini, ini mohon bagi siapa saja, saya pribadi tidak akan mempermasalahkan kepercayaannya. Tidak akan mempermasalahkan kepercayaannya. Karena apa? Di Indonesia ini berhak memiliki kepercayaan, menganut agama dan kepercayaannya masing-masing. Tetapi yang Weldo ini jelas-jelas bukan orang Muslim, dia tidak beragama Islam, tetapi yang banyak dibahas itu adalah Islam gitu loh, akidah Islam. Coba misalkan yang Weldo menyampaikan tentang pahamnya sendiri, yang disampaikan oleh ustadz tersebut, misalkan tentang makrifat kejawen, itu disampaikan dengan bahasanya sendiri, gitu loh, dengan pengetahuannya tentang itu, gitu. Jangan menyentuh ranah Islam atau akidah Islam. Ketika sudah mengatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu artinya apa? Yang kedua, ketika mengatakan Al-Quran itu sama saja dengan bacaan atau sama saja dengan Injil, kitab Zabur, Taurat, terus kemudian sama saja dengan komik, itu seperti apa? Terus kemudian ketika membolehkan orang menyembah batu, menyembah pohon, dan kemudian membimbing, ada kasus yang mengatakan seorang perempuan yang dipegang tangannya atau yang dibawa ke Sidratul Muntaha oleh Hyang Weldo, itu seperti apa? Coba berikan tanggapannya, gitu loh. Sekali lagi, kalau dia berbicara di dalam akidahnya sendiri, kami itu orang Islam, terutama saya, itu tidak akan mempermasalahkan, gitu loh. Tetapi kemudian yang dibahas itu Islam, bukan orang Islam, bukan orang Muslim, tetapi dia mengacak-acak kalau menurut saya akidahnya orang Islam. Ada yang mengatakan bahwa hanya orang gila yang kemudian percaya sama orang gila. Yaitu siapa yang percaya? Saya nggak percaya. Ini yang ingin saya sampaikan tentang Hyang Weldo. Ada kemudian orang non-Muslim yang mengatakan bahwa ditanya tentang Nabi Muhammad, dia menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW, bahkan mengatakan tentang Al-Quran itu, kenapa Al-Quran tidak bisa diubah, karena itu adalah kitab terakhir dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Non-Muslim yang mengatakan demikian. Jika ada orang Islam yang masih mempercayai terhadap apa yang disampaikan oleh Hyang Weldo tentang adanya Nabi setelah Nabi Muhammad, saya nggak tahu, gitu loh. Jika Anda mengatakan saya dan yang lain seperti Hiripras dan lain, Anda mengatakan bahwa kami kurang wawasan, ya memang kami kurang wawasan. Kami tidak paham tentang bagaimana menyekutukan Allah dan bagaimana percaya bahwa ada Nabi setelah Nabi Muhammad itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila Anda kurang berkenan dengan apa yang saya sampaikan, ya mungkin itu karena ketidaksepahaman kita ya tentang apa yang disampaikan oleh Hyang Weldo. Saya hanya menjalankan syariat sesuai tuntunan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.